Oke. So, perkenalkan nama saya Sutiadi Rahmansyah. You can call me Pak Adi. Nah, kan saya kebiasaan berbahasa Inggris. Kenapa? Karena saya aslinya dosen bahasa Inggris di ITB, gitu ya. Jadi sebetulnya modul Nusantara ini tidak diberikan pada dosen harus yang mana seperti itu ya. Tapi biasanya apa namanya kita itu dipilih dari ITB 10 orang untuk mewakili menjadi dosen modul Nusantara. Kebetulan karena jumlah mahasiswanya hanya 58 ya, jadi kita dibagi hanya tiga. Jadi yang dapat itu saya, kemudian ada kelas satunya lagi kelas Pak Ridwan dan kelas Bu Prima. Nah, untuk hari ini saya ini juga tidak hanya hari ini ya, sampai dengan akhir saya dibantu dengan Ahdan. Itu bisa terlihat Ahdan mentor saya yang akan membantu ya. Dan ini mahasiswa semester 3 di Fakultas Teknik Industri di ITB. Ya, mungkin masih juniornya ya kalau dibanding dengan Anda sekalian, tapi nanti kita harus kenalan juga ya satu per satu supaya ini tidak apa-apa. Dan hanya bantu saya, tetap kunci utama dan dipegang oleh saya begitu ya. Nah, mungkin ya saya harus kenalkan dulu tadi, nama saya Sutiadi Rahmansyah, bisa dipanggil Pak Adi, aslinya orang Bandung, tapi kalau di sini juga saya lihat banyak juga orang Lampung, ya saya juga sebetulnya kakek saya aslinya orang Lampung juga, jadi mungkin masih ada eh, darah Lampung juga, makanya saya seperti Chinese ya, seperti orang Cina kata orang bilang, padahal bukan, ya orang Sunda asli lahirnya, tapi aslinya kalau dari kakek turunannya dari Teluk Betung Lampung gitu ya. Jadi saya lihat di Unila ini banyak ya, ada beberapa dari Unila, kemudian ada yang dari Universitas Riau ya, yang dari Riau, yang dari NTT, betul NTB, NTT ya, yang dari Kupang ya, betul ya, ada ya yang dari Kupang, dari Nusa Cendana, kemudian beberapa dari apa namanya sepertinya Riau Jambi juga ya, kalau tidak salah. Ada, Oke, Kak. ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya tidak akan panjang lebar. Ya, oh ya, mungkin sedikit background saya ya tadi. Latar belakang saya dosen bahasa Inggris di ITB. Ya, sebetulnya saya bukan asli lulusan ITB karena ITB tidak punya jurusan bahasa Inggris. Saya aslinya lulusan dari UNPAD, Universitas Pajajaran. Ya, dari mulai kuliah saya itu dari mulai D3. Nah, ya, D3 nyambung ke S1 ekstensi, kemudian ke S2, kemudian S3. Kurang lebih ya saya angkatannya dulu 2002. Angkatan 2002. Terus S3 baru kemarin sebetulnya 2015. Nah, jadi masih baru sebetulnya ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Meskipun saya berlatar belakang bahasa, ya saya akan coba juga karena kan tadinya sebetulnya modul Nusantara ini kita harusnya jalan-jalan. Ya, Anda datang ke Bandung, kita jalan-jalan, melihat situasi kondisi Bandung, kemudian mulai dari belajar tentang sejarah, kemudian belajar tentang seni, bahasa, budaya, agama gitu ya. Itu yang diharapkan oleh Diki sebetulnya ya dalam modul Pancasila, modul Nusantara ini ya, mengenalkan kembali Pancasila. Pancasila seperti yang tadi di lagu tadi ya, itu lagu ciri khas modul Nusantara, itu pelajar Pancasila. Jadi Anda diharapkan menjadi pelopor nantinya di masa yang akan datang, membumikan kembali Pancasila, karena seperti yang kita tahu bahwa Pancasila ini semakin tidak dihargai mungkin ya, atau semakin pudar gitu, malah banyak konflik gitu. Nah, itu yang harus kita, Anda diharapkan jadi pelopor untuk masa depan ya, bagi generasi penerus bangsa nanti ya gitu. Karena kalau zaman saya beda dengan zaman Anda, mungkin kalau zaman Anda yang lahirnya itu mungkin ketika masa setelah Soeharto ya. Nah, kalau saya ya, dulu ya masih ngalamin masa Soeharto gitu ya, zaman Bapak Soeharto itu memang jauh dari kita itu ya, dari segi Pancasilaisnya atau nasionalismenya sangat tinggi dulu itu ya, karena apa namanya mulai dari harus harus mengerti tentang Pancasila,
harus paham lagu-lagu daerah. Sekarang kan anak-anak sekarang baru-baru tahu lagu-lagu daerah, baru-baru tahu misalnya tuh ditanya Pancasila ada berapa juga kadang-kadang bingung kan gitu. Nah ini yang diharapkan oleh pemerintah kita saat ini yaitu mengembangkan kembali, membumikan kembali Pancasila. Kita harus saling toleran, kita itu berbeda suku bangsa tapi tetap satu satu negara ya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya harap ya tujuan kita itu seperti itu ya dalam 4 bulan ke depan ya dan mudah-mudahan saya sih tetap berharap offline ya nanti bisa karena Bandung sebetulnya sudah zona hijau saya pikir sudah mulai banyak lagi orang beraktivitas nah di daerah-daerah juga mudah-mudahan sama sehingga Anda sekalian bisa mudah-mudahan datang ke Bandung begitu ya. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya sedikit mungkin dari Ahdan perkenalan dulu nanti baru ke masing-masing. Nah, kan Ahdan. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ahdan Irfan Fauzan, biasanya dipanggil Ahdan, dari jurusan Manajemen Rekayasa Fakultas Teknologi Industri ITB tahun 2020. Saya pribadi dari kota Garut, Jawa Barat. Mungkin sekian ya Pak. Oke, ya. Ini Ahdan yang akan bantu saya dan mungkin nanti kalau ada apa-apa juga bisa tanya Ahdan gitu ya soal ITB dan sebagainya gitu ya. Karena kan kalau dosen kan biasanya tidak tahu persis nih kondisi mahasiswa di lapangan gitu. Karena mungkin Anda juga sekalian ada yang ikut kuliah ya. Betul nggak? Ada kuliah juga di ITB nggak? Ngikut juga kan yang regulernya mungkin ya. Nah itu mungkin bisa ada yang jurusannya sama dengan Rahdan masuk ke FTI mungkin bisa nanya-nanya juga gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau saya sebetulnya bahasa Inggris itu ada di kelas TPB kelas awal semester 1 semester 2 total mahasiswa biasanya semua mahasiswa kita ajarkan bahasa Inggris karena mata kuliah wajib umum ya MKDU namanya di ITB. Nah ini biasanya saya mengajar hampir seluruh fakultas termasuk ya dulu Ahdan juga masuk di kelas saya gitu ya. Jadi total mahasiswa itu ITB kalau sekali menerima satu angkatan itu sampai 7.000 mahasiswa ya kadang-kadang kalau per semester sih 2.000 kalau semuanya total 7.000 kalau yang baru itu 2.000 nah itu biasanya beberapa dikasih ke kelas bahasa Inggris itu kelas besar biasanya saya minimum dapatnya 80 anak atau 50 paling kecil 35 paling kecil ya tapi seringnya di atas 50 gitu ya jadi kurang lebih saya mengampu 300 mahasiswa ya setiap tahun pelajaran baru. Nah tanpa nunggu banyak waktu, saya pengen kenalan dulu ya, boleh dikenalkan. Kemarin saya sudah memasang Padlet ya, maksud Padlet itu untuk apa? Ya untuk berkenalan saja, bukan supaya jadi terkenal seperti Atta Halilintar ya, enggak ya. Itu hanya kenalan kelas saja. Jadi kadang-kadang kan seperti ini ya, ada yang bisa men-on-kan kamera, ada juga yang mungkin nggak bisa gitu kan. Nah, tapi kalau di sana oh yang mana nih orangnya? Oh yang ini gitu. Karena awal mula kenalan biasanya ya harus lihat wajah dan dengar suara begitu ya. Dulu juga sama biasanya mungkin nanti Anda sekalian juga di kampusnya akan merasakan KKN ya mungkin ya ada yang melaksanakan kuliah kerja nyata di ujung akhir. Nah itu biasanya kan harus kenalan dulu. Saya juga dulu beberapa kali KKN itu 2 kali ya zaman saya karena kan saya D3 dulu juga dan S1 gitu ya jadi mengalami KKN-nya banyak juga 2 kali dan itu kenalannya ya asik sih kenalan dengan beda rekan dari beda fakultas. Nah kalau yang sekarang beda bukan beda fakultas lagi tapi beda universitas dan beda wilayah. Oke silakan dari mulai Adil Wusko. Adil dari Adil dulu deh. Berkenalkan dari mana daerahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan nama saya Adil Wuskainaldi, biasa dipanggil Adil. Saya berasal dari Sumatera Barat, dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan 2020. Salam kenal semua. Oke, perminyakan ya Adil. Oke.
Oke, saya catatkan juga ya di Riau. Oke, kemudian berikutnya dan Maudah Anissa. Anissa Rahmatu Zahra. Anissa silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahimatu Zahra. Saya berasal dari Provinsi Lampung, kebetulan berkuliah di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Manajemen. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal juga Anissa. Nah, ini dari Lampung ya. Oke, kemudian berikutnya siapa nih? Bobby. Bobby Rahman. Ini kenapa muncul-muncul terus ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Rahman. Saya berasal dari Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2018, Pak. Oke, perminyakan juga. Oke, berarti sama dengan Adil. Iya, Pak. Cuman Sama, Pak. angkatannya beda ya, 2018 Adil 2020 ya. Oke. Iya, benar, Pak. Kenal Bobby. Oke, berikutnya siapa nih? Setelah Bobby, Dwi Ayu Sularsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwi Sularsi dari Provinsi Lampung, Universitas Lampung, jurusan Manajemen. Oke. Ini Fakultas. sama dengan Anissa ya? Iya, betul, Bapak. Oke, satu fakultas. Oke, angkatan? Angkatan 20. 20, oke. Tadi Anissa angkatan 20 juga sama? Angkatan 19, Pak. Oh, oke. Berarti ada yang baru, ada yang beda. Ada yang semester 3 atau 4 ya? Ada yang semester 1 ya? Ada yang 2020 udah semester 3 sekarang sama dengan Ahdan berarti ya. Ada yang semester yang 19 sudah semester 5 apa 4, 5 ya antara segitu. Oke, berikutnya Firda Fitriani. Suaranya kecil, Firda. Tes, nggak ada suaranya, belum keluar. Coba kecil banget, Star. Saya besarkan dulu apa volume saya yang kecil. Masih kecil suaranya. Tes. Kedengaran tidak? Yang lain kedengaran? Bisa terdengar enggak? Enggak ya? Pak. Tidak, Pak. Mungkin masih ada kendala, Firda. Soundnya nih. Coba. Oke, kita loncat dulu ya, nanti ke Firda lagi. Dari Hilwa Zakia. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Zakia Rosyada. Bisa dipanggil Hilwa, saya dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya kuliah di Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Geologi, angkatan 2020. Oke, 2020 juga. Oke. Di Riau ya. Jauh-jauh ya. Oke. Ya, boleh. Berbeda ya. Kemudian yang berikutnya siapa nih setelah Wah, mana ininya kok hilang? Oh ini, Lydia Safira. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Syafirawati dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika. Oke. Asal dari Duri, Riau. Dari Riau. Oke, angkatannya? Angkatan 2020, Pak. Oh, 2020 juga. Oke, berarti banyaknya 2020. Jadi beberapa ada yang masih baru ya, 1 tahun, 2 tahun ya. Kemudian berikutnya
Eh, siapa lagi nih? Diki Alfansyah. Halo, dengar suara saya, Pak? Ya, terdengar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDK Alfansyah, bisa dipanggil Diki. Hmm. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Oke, ini sama dengan Lydia berarti ya, satu Siap. Iya, Pak. ini ya, satu fakultas. Oke. Oke. Berikutnya Ikhwanul Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Lisan, biasa dipanggil Iwan. Saya berasal dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya berkuliah di akuntansi 2019. 19 akuntansi. Oke, dari Jambi. Oke, berikutnya Maria. Ya, Pak. Silakan Maria. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fransina Febrianti Lekekasa, biasa dipanggil Febi. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, asal dari NTT. Kupang, oke. Jurusannya? Jurusan psikologi, angkatan 2019, Pak. Oke. Oke, dari Kupang jauh ya. Itu saya sempat mau ke sana tapi karena pandemi nggak jadi, dialihkan ke Tanggamus, tapi Tanggamus juga nggak bisa pergi juga. Tadinya mau ke daerah apa tuh yang pariwisata tuh di sana, Maria, itu Febi ya panggilannya. Yang di Kupang tuh yang sekarang tuh apa namanya, saya lupa. Yang jadi prioritas Jokowi itu namanya apa? Pantai apa ya? Menipok apa? Semau atau apa? Oh, Semau, Pulau Semau. Pantai Liman, Pak. Pantai Liman ya. Ya yang baru itu, yang dulu, yang kemarin itu loh, yang dia ngibarin bendera di bawah laut itu di mana itu? Di situ bukan? Saya lupa. Pokoknya daerah Kupang itu kan dia mau jadi tempat destinasi seperti Bali nantinya katanya begitu ya, 10 Bali destination. 10 sebutnya apa? 10 tourism destination. Saya lupa namanya. Pokoknya ada 10 ya, termasuk Kupang, ada juga di Lombok itu, kemudian ada di apa namanya, Lampung juga masuk, Bakauheni, kemudian ada di wilayah apa ya, ada 10 destinasi lah pokoknya gitu ya. Nah tadinya saya mau penelitian juga ke sana, ke Kupang, tapi nggak jadi itu. Kemudian ya mungkin suatu saat ya, siapa tahu ya. Kemudian berikutnya Tri Yuwanda. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Yuwanda, biasa dipanggil Yuwanda. Saya berasal dari Universitas Jambi, Prodi Biologi, angkatan 2019. Asal kota saya dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Iya, Pak. Salam kenal, oke. Tapi kuliahnya di Jambi ya? Oke, dekat. Benar. Lumayan sih, masih dekat Jambi Riau. Kemudian berikutnya siapa nih? Raifar. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raifar. Saya berkuliah di Prodi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Lampung. Kemudian saya juga angkatan 18 dan saya berasal dari Bandung, Pak. Salam kenal semuanya. Oke. Kuliahnya di Lampung, jauh-jauh dari Bandung ke Lampung, Raifar? Iya, Pak. Ada. Oh, oke. Banyak sih orang Sunda di sana, ya. Banyak orang Sunda di Lampung itu, ada orang Sunda, Jawa yang paling banyak. Orang Lampungnya sedikit banget aslinya, orang asli. Kalau bisa search di Lampung itu, Anda bisa search buku Saku Bahasa Lampung, itu juga saya yang bikin dengan Ibu Farida Aryani dari Unila juga. Cuman Farida kemarin sakit, kasihan juga kena COVID, mudah-mudahan sih cepat sembuh. Itu ya biasanya. Jadi saya itu penelitiannya kemarin juga ke Lampung, harusnya
nanti bulan Oktober harus ke sana, tapi nggak tahu nih lihat sikon. Juli saya harus ke sana, cuman karena pandemi akhirnya nggak boleh pergi kan, ITB juga nggak memperbolehkan. Nah ini ada satu lagi perjalanan ke Lampung harus ke Tanggamus itu bulan Oktober. Nah mungkin nanti ke Unila juga mungkin gitu. Berikutnya karena kerjasamanya dengan Unila. Kemudian siapa setelah Raifar? Orlan, silakan Orlan. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Orlan. Perkenalkan, nama saya Orlan Napu, biasa dipanggil dengan Orlan. Saya merupakan mahasiswa aktif di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tahun pendidikan 2019. Terima kasih, salam kenal. Oke, terima kasih. Salam kenal Orlan. Oke, ini berarti sama dengan Febri ya, dari Kupang. Kemudian Ulfa Puadawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Puadawe, asal kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, dengan mengambil program studinya akuntansi, angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Oke, dari Kupang ada 3. Oke, berikutnya Wahyu Indah Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Indah Silvi Budianti, biasa dipanggil Silvi. Saya berkuliah di Universitas Lampung, jurusan Kimia, angkatan 2019, dari Provinsi Lampung. Salam kenal semuanya. Kenal juga. Panggilannya siapa? Wahyu Indah. Silvi, Pak. Oh, Silvi, oke, yang nama ketiga. Oke, Silvi, oke, Silvi. Oke. Kemudian Yunita Indriani. Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Indriani, biasa dipanggil Indri. Saya dari Prodi Arkeologi 2019 Universitas Jambi. Terima kasih. Yunita dari Jambi juga. Oke. Nah, kita punya waktu nih sampai jam 11 ya. Hari ini topik bahasan kita sebetulnya mengenai kampus ITB ya. Kenapa kita mengenal? Ya, kita harus mengenal dulu ya, kita perkenalan dulu ITB itu seperti apa sih gitu ya. Kaitannya dengan kebinekaan tentunya ya, ITB dikenal sebagai kampus kalau kita sebutkan kampus Bapak Proklamator kita ya, Bapak Insinyur Soekarno begitu. Nah itu kita akan coba bahas tentang ITB untuk pertemuan awal ini gitu ya. Nah, Anda boleh membuka sepadanya, bisa dilihat sepadanya. Oke, silakan dicek sepadanya. Tapi nah, kenapa saya suruh cek? Karena absensinya ada di situ. Syaratnya Anda harus melihat atau membaca ya, melihat video dan membaca, kemudian mengisi nanti diskusinya gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini saya akan share screen sebentar. Screen mana basic screen, share soundnya juga, share, saya buka. Nah ini Anda bisa lihat ada kan introduction-nya, bisa terlihat di introduction. Nah introduction ini sebetulnya kalau diklik ini ada lagu yang tadi itu penutup ya. Nih ada Pelajar Pancasila, kali ini lagu ikonnya modul Nusantara begitu ya, dari kotak ya, bukan kotaknya sekarang apa udah bubar saya nggak tahu nih apa yang ini ya, udah bubar atau belum ikan itu. Nah kemudian ini ada Mars ITB, lihat. Nah ini Mars ITB ini sebetulnya saya bukan lagunya yang saya lihat, tapi situasi ITB-nya, karena kita nggak bisa datang ke ITB gitu ya, yaitu jadi kita bisa hanya nonton aja videonya dulu ya sementara gitu ya. Nah kita lihat dulu ya. Nah Anda boleh nanti play juga ya, jangan lupa ya, nanti pokoknya Anda harus ngeklik
kalau enggak absen nantinya gitu ya. Nanti silakan di ini. Tapi saya juga share screen di sini ya. Nah, saya share screen dulu, nanti baru Anda silakan coba ya kayak ini ya, nanti materi masuknya. Ini bahasnya introduction belum, di materi yang mulai masuk absen. Nah ini ya, ya. Nah, kalau Anda lihat ini sebetulnya kampus ITB ya. Nah, ini gerbang utama ya. Kalau Anda masuk di ITB, gerbang utamanya masuknya ke sini. Sekarang dijaga ketat satpam. Kalau karena pandemi kita harus masuk menggunakan QR code gitu ya. Kalau dulu sih bebas-bebas saja. Tapi sekarang harus ada QR code baru boleh masuk, termasuk mahasiswa dan dosen gitu ya. Nah, ini kampus dari atas nih ya. Ini ikon paling utama namanya gedung apa namanya? Aula Barat ya. Ini Aula Barat, Aula Timur saya lupa ini. Ini kalau nggak salah Aula Barat ya. Aula Timur sebelahnya. Nah, ini dua disebutnya gedung kembar. Ini dibangunnya juga sudah lama, nanti kita lihat di sejarah ITB itu sejak zaman Belanda ini gedung ini sudah ada sampai sekarang ya. Jadi kalau dibilang pembuatnya siapa? Ya orang Belanda sebetulnya gitu ya. Kalau Soekarno sebetulnya hanya merenovasi tapi lebih ke bukan ke sini tapi ke depannya ke Masjid Salman namanya. Nah, ada mungkin nanti bisa cerita tentang Masjid Salman juga. Salman itu ikon ITB ya karena masjidnya dibangun oleh Soekarno gitu ya. Nah, kita masuk nah ini sama ini aula tadi yang depannya namanya Aula Barat gitu ya. Aula Barat ini ya Aula Barat gitu. Ya, nah di sini bisa nongkrong-nongkrong ya orang belajar gitu ya. Nah, ini mahasiswa ITB biasanya alma maternya warnanya agak hijauan, kehijauan ini di depan. Kemudian nah ini mana? Nah, ini mana kok nggak kelihatan mana sini. Nah, ini tugu di tengah-tengah. Ini tugu yang dibuat Soekarno nanti ada di dalam teksnya. Ini pencetusan pertama ITB ya, tapi orang banyak nggak tahu ini si apa namanya batu ini prasastinya ini ya, padahal ini punya sejarah juga panjang. Kemudian kita lihat juga, nah ini tengah-tengah ya, ini saya lupa namanya tapi ada nama sebutannya gitu ya. Kampusnya, saya kantornya di sebelah sini nih. Nanti ada di Selasar sini. Kalau Ahdan FTI sebelah sini ya Ahdan ya. Di sini nih di pinggir kiri ya. Itu ini hanya lewat aja ya. Nih lihat. Saya nggak akan banyak-banyak. Nah, ini air mancur yang tadi. Nah ini Selasarnya di depan. Nah, orang biasanya main basket dan segala macam di situ. Ini auditorium ya di depan. Kemudian ini labtek ya, biasanya
perpustakaan dan labtek, di sini Komlab ya. Kemudian ini Selasar Lama nih, ini saya pikir ini di mana ya? Ini fisika kayaknya. Ya, mau ke fisika ke sana ke bawah. Kemudian nah ini yang tadi belakangnya itu gedung aula tadi, kemudian nah ini kantor saya nih. Ya kebetulan ada yang foto, ini kantor saya nih ya di pinggir kanan ya, namanya Gedung Sosioteknologi. Itu saya berkantor di situ setiap hari. Kemudian ini gedung apa namanya? Aula GKU ya, ini GKU, jadi ada 2 gedung tingkatnya tinggi, cuman ITB itu sayangnya tidak punya lift. Untuk naik ke sini Anda harus olahraga dulu. Nah, ya kalau kesiangan olahraga karena naiknya 3 lantai tapi nggak ada lift. Nah, ya, nah ini dalam ruang kelas ya. Nah, Anda bisa juga masih lihat ini masih bangkunya sebetulnya masih bangku kayu beberapa ya, masih belum diganti karena sejak zaman Belanda. Nanti bisa dilihat itu. Nah ini auditorium, kemudian nah ini bangkunya seperti ini. Kemudian kita juga punya yang namanya Sasana Budaya Ganesha, ini tempat wisuda dan biasanya dipakai juga untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah ya, kemudian banyak ini wisuda nih. Nah, kemudian nah ini biasanya ketika ospek nih anak-anak sering jebur ke situ tuh ke apa kolamnya nggak ada ikannya, cuman ya sering jebur situ. Nah, kita juga punya Boska ya, Boska ini di Lembang. Nah, ini harusnya sih kita bisa ke sana ya. Kalau kita anak ke Bandung nanti sudah dalam rute kemarin itu Mas, kita akan kunjungan ke sini juga auditorium apa namanya untuk melihat apa benda langit, benda angkasa itu di apa namanya saya lupa ya, pokoknya Bosa ya di Lembang. Ya, ini tempatnya bisa dikunjungi. Nah, kampus ITB juga sekarang tidak hanya di Ganesha tapi juga di Jatinangor. Nah, ini di Jatinangor kampusnya sebelahan dengan Unpad. Ya, ini juga sama. Ini di Jatinangor. Ya, ITB Jatinangor. Satunya lagi ITB juga punya lagi apa kelas di Cirebon sekarang ya, ada kampus ITB Cirebon, kemudian ITB Jatinangor, kemudian di Jakarta pun ada SBM, itu saya lupa di daerah mana tapi yang jelas di Jakarta. Jadi ITB itu multi kampus sekarang itu ya, mungkin namanya juga kalau di Cirebon bisa berubah jadi ITC ya, Institut Teknologi Cirebon gitu, karena kan Bandung ciri khasnya. Tapi ngasih ini ya. Nah ini, nah, sekarang kita masuk ke dalam modul ya, silakan diklik modulnya ya. Nah ini kok kesembunyi semua ya. Nah ini profil ITB. Nah, silakan ditonton dulu deh ya, yang ini ada profil ITB nih. Karena kan harus ngeklik, kalau nggak ngeklik nggak absen gitu ya. Saya kasih waktu ini hanya beberapa cuman 3 menit ya, 2 menit saya lupa ya. Mister ITB silakan dilihat dulu. Kemudian nanti, nah ini ada tentang ITB. Nah, ada di sini nanti diskusi nih, ya, diskusi nih tentang ITB. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Nah ini Anda harus melihat videonya. Kemudian Anda jawab di sini, ya. Tahun berapa perguruan tinggi pertama di Indonesia ini didirikan? Siapa rektor pertamanya? Kemudian wisuda keberapa Raden Soekarno itu lulus di ITB, pemerintah Jepang membuka lagi TH, dulu namanya TH ya, sebutannya itu apa? Nah, kemudian tahun berapa ITB resmi didirikan. Berikan kesan Anda setelah melihat video. Nah, ya ini nanti ya, silakan dibuka dulu ada profil ITB ya. Nanti kita bareng-bareng juga ya. Nah, ini yang sejarah lengkapnya yang ini nih, yang untuk jawab nih ya. Jadi kita belajar tentang sejarah. Oke, saya kasih waktu, silakan dibuka dulu ya yang ini ya. Bisa di play nggak di sana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, oke. Oke, ini hanya teaser saja, nanti tentang ITB ini yang penting. Nah, ya, kita lihat nanti ya. Terus saya play aja lah ya biar bareng-bareng ya nanti, tapi setelah jam ini saya kasih waktu
ntar saya edit dulu mungkin diskusinya modulnya itu absennya tadinya saya sampai jam 12 kalau nggak salah. Saya set sampai jam 12 dan setelah ini bisa asal ngeklik aja. Ya, asal ngeklik juga sudah terabsen. Ya. Nah, jadi kita lihat bareng-bareng lah biar nggak monoton gitu kalau saya ini sendiri Anda lihat masing-masing juga bingung nanti. Oke, kita lihat ya. Ini tentang teaser ITB. Established in 1920 with the name Technische Hochschule, Institut Teknologi Bandung, or ITB for short, is the oldest technical university in Indonesia. Located in Bandung City, West Java, Indonesia, ITB now has 12 faculties or schools with 49 bachelor study programs, 52 master's programs, 27 doctor's programs, and 2 professional programs. ITB's vision is to be an outstanding, distinguished, independent, and internationally recognized university that leads changes towards welfare improvement of Indonesian nations and the world. It is great honor to meet all of you. I'm Kadasa Suryadi, Rector of Institut Teknologi Bandung. Welcome to ITB. ITB has declared to move from research university to world entrepreneurial university. It is marked by 3 key performance indicators: excellent in teaching and learning, excellent in research, and excellent in innovation and entrepreneurship. Excellence in teaching and learning's progress is marked with an accreditation that is earned on a continuous basis. 34 study programs of ITB have received accreditation from international accreditation boards. More international accreditation boards will follow. As one of Indonesia's centers of research, ITB has produced a wide range of research from 5 centers of excellence. These research projects result in excellent innovations that are expected to compete in national and international markets, which will certainly make an impact on the economy, improving it significantly. ITB creates innovation that departs from problems in industry and communities. Research is conducted in order to deliver the best solution that will enhance production quality and resource efficiency through support of technology. ITB also continues to collaborate and build synergy with the government. Industry, other higher education institutions. This will lead to the creation of new technology. This new technology is expected to enhance the economic prosperity of Indonesia in general. One way to make this happen is through the development of science and technoparks in various locations. ITB Innovation Park in Ganesha, ITB Innovation Park in Gede Bage, and STP Vasanta Innovation Park in Bekasi.
by upholding 3 pillars of education that comprise education, research, and community service. Institut Teknologi Bandung will consistently produce excellent human resources for a better Indonesia. Nah, ini teasernya. Sebetulnya ini teaser yang tahun lalu, yang baru ini belum ada ya, karena rektornya ini sudah berganti. Sekarang diganti dengan Bu Reni. Kalau yang sebelumnya ini Pak Kadarsah, ini masih baru sekali ya, pergantian rektor itu masih tahun-tahun ini, makanya profilnya masih yang lama ini ya, yang adanya profil yang baru saya belum nemu juga, tapi ini secara garis besar gambaran ITB. Jadi mungkin Anda sekalian ada yang dulunya mau ke ITB, kira-kira boleh dibuka lah mikrofonnya daripada diam-diam saya ngomong sendiri. Oke, ada yang ini ke ITB nggak dulu? Berencana ke ITB nggak? Ada? Ada? Boleh dibuka mikrofonnya, saling berbagi aja gitu sih ya. Sebelum kita ke sejarah nih, karena sejarah itu kadang-kadang ngantuk jadinya. Oke, ada tidak yang pengen ke ITB gitu sebelumnya? Ada? Kalau saya iya dulu. Saya pernah. Ada. Siapa? Ulfa? Dulu Ulfa mau ke ITB? Masuk mana? Iya, Pak. Rencananya? Pengennya jurusan apa Ulfa? Sebelumnya? Ulfa bisa dengar suaranya? Di mute Ulfa, masih mute, ke mute lagi. Koneksinya kayaknya. Iya, Pak. Nah, sebelumnya pengen ke jurusan apa? Pernah daftar atau coba SNMPTN mungkin ya? Udah lupa sebenarnya sih. Cuman pada itu kan ada kayak apa namanya pendaftaran kalau tidak salah itu SNPTN kalau tidak salah. Ya, SNPTN. Iya, dulu ya. Terus tapi nggak masuk. Ya, masuknya di Undana. Oh, ini Undana. Oh, oke. Ya, aja lah ya pokoknya. Saya juga sama dulu gitu, gagal masuk gitu. Jadi cita-cita saya jadi mahasiswa ITB nih kayak Ahdan. Cuman apa daya tidak sampai. Ya, saya nggak lulus SNPTN-nya gitu ya, nggak masuk ya. Tapi sekarang jadi alhamdulillah jadi dosennya, jadi mahasiswanya. Dulu saya sempat itu pengen masuknya ke FSRD dan sekarang alhamdulillah juga jadi dosennya fakultasnya FSRD. Ya, dulu tuh FSRD itu kalau mau masuk itu juga teman karena saya seneng gambar ya, seneng ngegambar. Dulu itu zaman SMA, sekarang udah enggak. Dulu zaman SMA seneng ngelukis, gambar gitu ya. Ya iseng lah gitu ya. Nah, saya coba, teman saya bilang, ayo ikut ITB tuh FSRD. FSRD itu jadi punya fakultas yang selain teknik itu hanya 2. SBM 1, FSRD 1. SBM itu sekolah ekonomi. Nah, bagi yang ekonomi mau nerusin S2-nya di ITB bisa. Gitu ya, masih ada kesempatan. Ya, kemudian yang lainnya juga sama, S2 sih masih terbuka ya. Nah, saya coba daftar, yuk daftar katanya. Yuk ikut. Yang nekat tuh dulu. Zamannya masih namanya SMPTN ya dulu ya, SMPTN. Sekarang kan beda namanya gitu. Nah, saya cerita dikit ya. Kemudian karena kan FSRD harus menggambar tuh. Nah, ngegambar tuh dikasih kertas ukurannya mungkin berapa ini ya, bukan A0 kayaknya itu, bukan A3 yang segede apa, hampir nutupin meja itu. Ya, bukan A3 mah kecil, itu 2 kali A3. Ya, kemudian kita harus gambar. Wah, saya tuh coba gak yakin lah gitu ya. Ini gambar apa, kan di situ ada tentang apalah gitu. Pas itu kan kalau yang dulu itu ada yang namanya bimbingan film merah namanya. Kalau yang mau masuk FSRD. Nah, yang sudah bimbingan biasanya mereka mahir gambarnya lebih bagus. Saya lihat kiri kanan baru 5 menit, nggak 5 menit ya, sekitar 15 menit orang lain sudah jadi gambarnya. Dan bagus lagi. Kalau saya gambarnya orang-orangan sawah,
Saya lihat kadang-kadang gini gambarnya, lihat ini udah gagal lah. Saya nggak nerusin lagi gambarnya karena udah patah semangat juga lihat orang lain, wah itu 15 menit itu sudah diarsir, sudah bagus gitu ya. Nah itu ya, jadi share sedikit saja ya, karena ITB ini memang sangat sulit untuk masuknya ya, memang berat gitu. Nah, Ahdan kira-kira gimana nih? Nih kita share dulu sedikit dari Ahdan. Pas masuk gimana Ahdan, susah nggak kira-kira? Zaman Ahdan masuk nih. Mungkin share sedikit ya Pak. Nah, sedikit aja. Gimana kira-kira? Oke. Untuk proses masuk ITB itu sebenarnya mulai dari kelas 11 pengetahuan tentang jurusan itu hanya terbatas sih, hanya sebatas dokter, polisi, tentara, dan hal lain-lain yang cukup umum gitu. Sampai saat itu saya ingin mengambil kedokteran. Nah, saya pikir kembali, apakah itu sebuah gengsi ataukah itu hal yang diinginkan seperti minat dan bakatnya di sana. Lalu saya putuskan untuk mengeksplorasi jurusan dan mengeksplorasi diri juga. Lalu ditemuilah pada saat itu, yaitu tujuannya ke ITB. Nah, ke ITB itu ITB yang mana? Mau ITB yang Ganesha, Cirebon, atau yang Jatinangor? Mau jurusan apa? Mau fakultas apa? Nah, saya pribadi lalu di sana memilih untuk masuk FTI. FTI ada banyak jurusan. Di Ganesha ada 4, di Jatinangor ada 2, di Cirebon ada 1. Nah, mau ke jurusan yang mana? Nah, di Ganesha. Oke, nah pilih di Ganesha. Di Ganesha ada teknik industri, ada teknik fisika, ada teknik kimia, ada manajemen rekayasa. Nah, lalu saya pilih 2, teknik industri dan manajemen rekayasa. Di sana ada perbedaan di antara keduanya, yaitu kalau MR itu fokus kepada continuous improvement atau pengembangan yang berkelanjutan, value added atau penambahan nilai, dan competitiveness atau kompetitif, inovasi dan ujung tombak teknologi. Lalu terakreditasi ABET juga di sana. Nah, maka dari itu saya pilih itu manajemen rekayasa karena saya merasa cocok dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, lalu saya persiapan tuh untuk UTBK atau seleksi SBMPTN, tes tertulis dari kelas 11 yang tesnya akan dilaksanakan pada kelas 12. Ternyata pada seleksinya itu, urutan seleksinya yang pertama SNMPTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, lalu UTBK dan SNMPTN. Nah, lalu alhamdulillah saya masuk di jalur yang pertama tuh, yang jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yang di sana itu tesnya tanpa tes, kalau yang lain dengan tes, kalau saya pribadi alhamdulillah tanpa tes. Nah, di sana itu yang disertakan ialah prestasi akademik dan prestasi di luar akademik seperti perlombaan dan lain sebagainya. Mungkin demikian, Pak. Ya, berarti Ahdan ini jurusannya berarti bukan yang lewat tes ya. Oke. Karena memang ada 2 nih. Ada 2, saya juga sempat tanya ya ke bagian itu tuh PR ya, public relation ITB, karena dulu sempat ada teman yang nanya juga gimana sih katanya dengan masuk ke ITB gitu ya, lewat ya itu jalur khusus itu gitu ya, jalur non akademis, bukan ini artinya lewat kalau dulu zaman saya dibilangnya itu disebutnya jalur khusus itu, saya lupa. Itu biasanya khusus ya yang punya prestasi dan itu bisa diajukan gitu ya. Nah, jadi memang ada dua ini. Kalau saya dulu masuk ke ITB itu ya yang normal ya. Kemudian saya juga sempat ikut SNPTN itu nggak masuk juga ya, karena pilihan satu saya planologi ITB dulu ya, keduanya fakultas hukum, lalu ketiganya bahasa kalau tidak salah ya, dulu juga ngikut yang ketiga perasaan bukan bahasa perpajakan ya, karena ayah saya itu pengennya masuknya udah aja pajak katanya gitu biar banyak duitnya gitu. Ya saya pikir ya udahlah, pengennya jadi dokter juga sama kayak Ahdan, jadi nggak disetujui sama orang tua karena katanya biayanya gede ya. Nah, ini saya masuk SNMPTN-nya gagal juga ya, kemudian masuklah ke Unpad
Di Unpad ada pembukaan D3 dulu. Dulu nggak ada yang namanya jalur khusus atau jalur apa namanya tuh kan kalau sekarang ada ya tiap universitas dia buka ya. Dulu mah nggak ada. Dulu masih zaman hanya ada D3 dan SNMPTN gitu dua. Jadi nggak bisa kalau yang mau umum diambil dari universitasnya ya udah saya ambil itu. Jadi akhirnya ngambil D3 dulu ya sementara begitu ya. Jadi gelar saya sebetulnya banyak, ada AMD juga. Saya punya ijazah AMD juga. AMD SS, MHum, dokter J4 gitu. Jadi saya kira ada banyak banget gitu ya. Tapi kan ya gimana lagi ya, karena nasib juga nanti Anda sendiri bisa ini ya, bisa merasakan lah ya bahwa oh masuk ke Nusa Cendana ini sebetulnya sudah takdirnya gitu ya kayaknya gitu ya, karena sudah terpaksa tiba-tiba pengennya ke sini, kalau memang jalurnya sudah harusnya ke situ ya sudah ada yang ngatur juga ya, kita kan nggak tahu juga pokoknya Tuhan udah berkehendak ke situ ya ke situ ya. Nah sekarang kita lihat nih, ini tentang sejarah ya, ini hanya gambaran umum saja. Jadi ITB ini sekolah teknik pertama di Indonesia, intinya itu pengabdian ilmu pengetahuan teknologi pokoknya ya, untuk melahirkan insinyur-insinyur terpilih dulunya gitu ya. Didirikannya sebetulnya dari 1920 kalau lihat dari logo ya di belakang di modul Nusantara itu ada ya tahunnya, itu sebetulnya awal pembangunan, tapi diresmikannya itu ya Maret ya, ini 2 Maret 59 tahun 59 berbarengan hampir dengan Unpad. Unpad berdiri pun sama di Pati Ukur sekitar tahun yang sama 59-an baru menjadi establish sebuah institut gitu ya. Nah, kalau dibangunnya memang sejak zaman Belanda. Nah ini dulunya namanya ya ini TH Technische Hogeschool de Bandung ya. Ini tahun 1920, 30 hektar dulu itu, sekarang sudah padat penduduk ya, kiri kanan sudah banyak apa namanya pembangunan ya gitu, tapi ITB masih tetap mempertahankan arsitekturnya ya, nggak banyak yang dirubah sebetulnya gitu. Kemudian ini tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan teknik ya, dulu ya DIS-nya itu tahun pokoknya ada sejarahnya. Nah ini sejarahnya ini ada di bawah. Tapi sebelum masuk ke sejarahnya, mohon dicatat dulu tentang ini. Silakan dicatat dulu yang ini nih ya, saya kasih waktu. Nah karena nanti Anda harus menjawab pertanyaan sesuai video itu, nanti diklik di komen, diisi di komen ya. Coba dicatat dulu ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mencatat, atau foto juga boleh, nggak dicatat di foto supaya cepat. Misalnya foto dulu, kemudian nanti simak dan Anda harus mengisi ya, kita nanti diskusi. Oke, tahun berapa perguruan tinggi pertama ini didirikan ya, siapa rektor pertamanya, kemudian pada wisuda keberapa nih lulus di antara 4 insinyur Soekarno ya, lulus di antara 4 insinyur di Indonesia. Kemudian pemerintah Jepang membuka kembali TH ini, namanya sebutannya apa gitu ya. Oke. Kemudian apa namanya di sini satunya lagi, tahun berapa ITB resmi didirikan, berikan kesan setelah melihat video mengenai sejarah ITB. Nah, sudah ya, silakan disimak tahun berapa didirikan, siapa rektornya, wisuda keberapa, Jepang membuka kembali namanya apa, tahun berapa ITB resmi didirikan, kemudian kesannya setelah melihat videonya. Ya. Nah, sebetulnya kalau Anda cek ya, apa namanya menarik dan banyak yang bisa digali gitu ya. Kita lihat ya. Sekarang kita lihat videonya. Ini videonya hanya 9 menit, nggak kurang 5 menitan kalau nggak salah. 7 menit videonya. CTH Van Deventer berujar. Lagi ya. Mana ini? Tuh, play. Sudah terlihat kan? Mulai ya. CTH Van Deventer berujar. Lama-kelamaan di Hindia Belanda, seperti masyarakat yang maju lainnya, harus ada pendidikan tinggi.
Perang Dunia I menyebabkan orang-orang Indonesia yang ingin belajar ke negeri Belanda menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, tuntutan untuk membentuk perguruan tinggi di Indonesia semakin berkembang. Untuk menyusun rencana pembentukan sekolah tinggi teknik di Indonesia, J.W. Iserman, Ketua Raad van Becher, menunjuk Profesor Insinyur J. Klopper, seorang guru besar TH Delft, untuk merancang sebuah sekolah tinggi teknik 4 tahun. Raad van Becher lalu membentuk sebuah majelis direktur sebagai perwakilannya di Indonesia yang diketuai oleh K.A.R. Boscha, seorang penguasa perkebunan di Malabar, sebagai ketuanya. Akhirnya, sesuai dengan persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda masa itu, Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum, diresmikanlah Technische Hogeschool atau disebut TH pada 3 Juli 1920 sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia dengan Profesor Insinyur J. Klopper sebagai Rektor Magnificus yang pertama. Pada permulaan berdirinya TH, terdiri atas Fakultas Bangunan Jalan dan Air. Jumlah mahasiswa pada waktu TH dibuka ada 22 orang. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 28 orang. 4 tahun kemudian pada 1 Juli 1924, TH berhasil menghasilkan 12 orang insinyur pertama dari 28 mahasiswa yang bertahan. Baru pada wisuda ketiga kalinya, TH Bandung menghasilkan 4 insinyur Indonesia. Raden Soekarno termasuk salah satu di antaranya. Pada perkembangannya, TH yang awalnya hanya memiliki teknik sipil, kemudian membuka teknik kimia pada tahun 1940, lalu teknik mesin dan teknik elektro pada 1941. Pada 1 April 1944, pemerintah militer Jepang membuka kembali TH dengan nama Bandung Kogyo Daigaku yang terdiri atas 2 tingkatan, yaitu Daigakubu atau Sekolah Tinggi Teknik dan Senmonbu atau Sekolah Menengah Teknik. Bandung Kogyo Daigaku memiliki 3 bagian dengan lama studi 3 tahun, yaitu Dobubuka atau bagian sipil, Oyakagakuka atau bagian kimia, dan Denki Kikaika atau listrik dan mesin. Usia Bandung Kogyo Daigaku sangat singkat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, Bandung Kogyo Daigaku pun berakhir. Selama kurun waktu yang singkat itu, telah dihasilkan 5 lulusan dengan gelar Kogakushi atau Sarjana Teknik. Tutupnya perguruan tinggi itu tak berlangsung lama. Segera setelah dibentuknya Sekolah Tinggi Teknik Bandung di bawah pimpinan Profesor Insinyur Roseno pada 1945 juga. Akan tetapi, pada November 1945, suasana revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan saat itu menyebabkan semua dosen dan pegawai mengungsi ke Yogyakarta. STT Bandung harus beralih lokasi ke Yogyakarta dan menjadi STT Bandung di Jogja. Perguruan tinggi ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, pemerintah pendudukan Belanda Nika mendirikan Universiteit van Indonesia sebagai universitas darurat pada 21 Juni 1946. TH mereka buka kembali. Namun bukan sebagai perguruan tinggi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakultas bagian dari Universiteit van Indonesia, yaitu
Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, Universiteit van Indonesia terus bertransformasi hingga akhirnya menjadi Universitas Indonesia pada 1956. Meski menjadi bagian dari Universitas Indonesia, keinginan kedua fakultas teknik di Bandung untuk berdiri sendiri sebagai sebuah perguruan tinggi sudah mulai muncul sejak 1952 dengan dibentuknya Persatuan Insinyur Indonesia. PII menghendaki dibentuknya sebuah universitas teknologi sebagai gabungan fakultas teknik dan FIPIA. Dan pada akhirnya, sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1959 yang berlaku mulai 28 Februari 1959, di Bandung didirikan Institut Teknologi Bandung yang terdiri atas Departemen Ilmu Teknik, Departemen Ilmu Pasti dan Alam, dan Departemen Ilmu Kimia dan Ilmu Hayat. Peresmian berdirinya Institut Teknologi Bandung dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan ditandatanganinya sebuah piagam berdirinya Institut Teknologi Bandung. Tulisan pada piagam tersebut lalu diabadikan pada sebuah tugu di kampus ITB yang dikenal dengan nama Tugu Soekarno. Hingga saat ini, Tugu Soekarno masih tegak berdiri di tengah lingkungan kampus Ganesha. Hal ini untuk mengingatkan kepada segenap sivitas dan masyarakat tentang sejarah panjang berdirinya sebuah institut teknologi pertama di Bandung. Nah, oke. Bisa dapat nggak yang diskusi? Lihat nih diskusinya nih. Bisa dapat nggak? Bisa, Pak. Tahun berapa perguruan tinggi di Indonesia, tinggi pertama di Indonesia didirikan? Tinggi teknik ya. Coba. Dapat nggak yang tadi? Tahun berapakah perguruan tinggi pertama di Indonesia didirikan? 1920, Pak. Berapa? 1920. 1920. Inilah yang ada di lambang ITB sekarang. 1920. 1920, betul. Ya, nih ya misalnya logo ITB. Biasanya kalau kita lihat image-nya, nah ini di bawah ini masih dituliskan ya, ITB 1920 itu sebetulnya pendirian awal, tapi belum diresmikan sebagai ITB, namanya masih ITH tadi, ya gitu. Nah kemudian balik lagi ke yang ini, siapa rektor pertamanya TH itu? Insinyur J. Klopper, Pak. Nah, ya. J. Klopper, betul. Kemudian wisuda keberapa Raden Soekarno lulus? Ketiga. Betul, wisuda ketiga. Kemudian pemerintah Jepang. Profesor Insinyur. Nah, kalau pemerintah Jepang membuka TH itu sebutannya apa? Bandung Kogyo Daigakyu. Bandung Kogyo Daigakyu. Bandung Kogyo Daigaku, betul. Daigaku ya, Daigaku, Pak. Kemudian tahun berapa ITB resmi didirikan? 2 Maret 1959. Iya, tahun 59. Oke, nah itu yang bisa. Nah, Anda silakan isikan di komennya, jangan didiamkan karena itu akan mengisi juga absen Anda. Ya, jadi diisikan. Saya kasih waktu, silakan pindahkan ke komentar. Ya, silakan pindahkan ke komentar juga. Ya, jadi sebetulnya ITB ini punya waktu yang cukup panjang ya. Jadi sebetulnya ITB juga merupakan cikal bakal terbentuknya UGM dan UI. Itu kan tadi ya, begitu dia hilang, TH hilang, dibentuk
kayak dipindah karena perang, dipindah dari Bandung ke Jogja. Nah, Jogja itu berubahlah jadi UGM sekarang. Kampusnya itu dulunya kampus TH juga pindah ke sana. Berarti saya pikir sih kemungkinan dulu juga dosennya itu sempat ngungsi ke Jogja gitu. Nah, bikin kampus, jadi akhirnya menjadi UGM. Nah, kemudian ada juga kampus tadi UI. UI itu kampus apa tadi darurat kan ya katanya ya, dibilangnya kampus darurat. Nah, itu juga jadi cikal bakal juga menjadi kampus UI gitu. Jadi mungkin jadi ITB itu sebetulnya masih adik kandung kakak kandung ya, atau ibu bapaknya gitu dari dua universitas itu yang sekarang saling saingan. Satu dengan yang lainnya saingan. Sekarang IPM yang hebat kan gitu ya, yang ngalahin ITB. ITB itu peringkatnya ke sekarang ke-6 terbesar itu ya, masih jadi kalah gitu ya, karena mungkin di WOS itu Web of Science itu ITB menurunnya itu bukan minatnya, bukan, tapi karena apa namanya, pemerintah sekarang selalu melihat hasil nyata kinerjanya gitu. Sebetulnya kinerja ITB ini bisa terlihat juga ya lambat begitu ya, lambatnya dengan artian apa tidak secepat yang lainnya gitu ya. Jadi cikal bakal UGM dan UI. Kalau kita kan sering bilang wah UI ngapain, anak UI kan gitu ya, atau UGM atau misalnya apa. Karena saya pikir ya ini juga tujuan utama modul Nusantara seperti ini dan Merdeka Belajar. Saya sudah terbayang tujuannya untuk mendobrak Menara Gading kampus. Jadi nanti itu tidak akan ada yang namanya ini yang terbaik ya, kalau terbaik terburuk mungkin ada karena dari segi lulusan, tapi tidak ada istilahnya dikotomi universitas, karena sekarang itu masih ada dikotomi universitas. Hampir sama kan sekarang dengan itu ya, dulu itu kan ada apa namanya kalau penerimaan siswa SMA itu yang sekarang itu kan sekarang pakai itu ya, pakai apa, jarak. Nah, ya dulu kan enggak, dulu kan ada SMA favorit gitu ya, ada yang enggak. Nah, sekarang kan supaya dipecah tidak ada yang namanya SMA favorit, dibuatlah jadi menggunakan jangkau jarak kan gitu, berdasarkan jarak. Jadi yang tinggalnya dekat Dago harus ngambil di wilayah Dago meskipun itu sekolah favorit gitu ya, karena untuk memecah itu. Ini bagus ya. Itu ya, universitas juga sama. Universitas juga mulai dipecah, jadi kita kan namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu Anda bisa merasakan juga kuliah di ITB gitu. Jadi sama aja, mau kuliah di ITB sama, mau di itu sama-sama apa, sama-sama susahnya dan sama-sama buang-buang duit. Ya kalau kita lihatnya sama ya, saya juga sama ngerasainnya gitu. Perasaan dulu itu saya dulu masuk Unpad kan gitu, wah pengen apa karena negeri gitu kan, pengennya negeri. Tapi setelah saya ngajar, oh ujungnya sama, orang nggak akan lihat kok itu dari mananya, yang penting kan sudah lulus, punya gelarnya sama kan gitu. Kemudian kemampuan yang dilihat, bukan IPK, bukan juga dari mana, bukan kan skillnya yang dipakai gitu ya. Nah, ini silakan udah dimasukkan sini, saya coba di refresh. Ini tadinya kosong, masih kosong. Komen ya, isi ya komennya. Ini masih satu tuh yang komennya. Silakan diisi komennya, masih satu nih. Baru Diki aja. Tapi yang Diki nggak ada gambar, nggak ada tulisannya, ada tulisan. Bentar, saya lihat dulu. Ini harusnya ada, nanti takutnya error. Nggak ada tulisannya, Pak? Nggak ada. Iya, ini. Tuh. Diketik langsung hilang deh, Pak. Oh, hilang. Kenapa ya? Nggak tahu. Coba ya, saya coba ngetes gitu ya. Coba ya. Kalau nggak bisa, add comment. Tes, add comment. Tuh ada tuh, di add comment, coba. Jangan di reply. Nih, ya, bentar, Pak. Coba ya sekali lagi. Coba silakan diisikan. Error gitu atau apa? Ini ada nih. Cuman katanya kalau udah masuk ke diskusi ini, kalau salah nggak bisa dihapus. Jadi apa namanya, paling diralat aja, ralat. Gitu. Coba yang lain diketikkan di ininya, di sepadanya, bisa nggak? Refresh ya. Coba nggak? Nggak.
Nih ada 3, nah ada masuk. Nah ada yang Firda tuh ada. Oke, silakan diisi ya. Diisi ya. Nah nanti kita berbagi, masih ada waktu sedikit. Saya pengen tahu juga berbagi tentang kampusnya, gimana sih kesan-kesannya gitu ya, karena kan nah ini juga sebetulnya ya tadi saya bilang kenapa ada program seperti ini mendobrak Menara Gading. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena itu yang saya rasakan ketika saya ikut kelas. Nah, jadi ketika S2 itu dulu ini Orlan ada yang apa namanya, dulu ketika saya S2 itu juga sama. S2 itu saya dari jurusan bahasa Inggris. Nah, kemudian dulu saya merasa superior. Superiornya dari mana? Karena merasa wah bahasa Inggris itu bahasa segalanya, ya gitu. Yang lain malah apalah gitu kan. Kalau yang belajar bahasa Indonesia, buat apa belajar bahasa Indonesia? Kita orang Indonesia belajar lagi bahasa Indonesia kan gitu. Bahasa daerah juga kan gitu. Nah, pikiran saya mata saya mulai terbuka ketika S2. Kenapa? Ketika S2 saya itu masuk di dalam kelasnya digabung semua bahasa ada. Jadi yang bahasa Indonesia ada, yang Jepang ada, Jerman ada, Sunda ada, Arab ada gitu ya. Gitu. Jadi termasuk bahasa Indonesia juga digabung dalam satu kelas. Setiap kelas masing-masing kita itu suruh presentasi sendiri-sendiri. Jadi yang saya bahasa Inggris, nanti dikasih topik, misalnya silakan Anda terangkan tentang nomina atau noun gitu. Tapi dari berbagai bahasa. Dari bahasa Sunda kan ada ya tentang bahasa benda, bahasa Sunda, bahasa Indonesia ada, Jerman ada, Jepang ada, Perancis juga ada. Nah itu tapi masing-masing saya nyerangin tentang Inggris. Nah di situ barulah mindset saya terbuka. Oh ternyata sama aja susahnya. Itu belajar bahasa itu tidak ada bahasa yang mudah. Jadi yang setara semua, mau yang bahasa internasional ataupun nasional ataupun lokal itu sama ketika membahas semuanya rata begitu ya. Nah ini pun sama. Jadi kampus Merdeka ini supaya mendobrak, tidak ada kampus yang baik kalau sudah belajar biologi misalnya, semua kampus biologi pun sama sebetulnya gitu ya. Cuman perbedaannya dari sisi penilaian dan sistem kinerjanya saja saya pikir gitu ya, karena kan kalau ITB punya misalnya aturan mainnya untuk A berapa gitu kan nilainya gitu, harus minimum berapa, kalau kampus swasta segini misalnya, karena saya rasakan perbedaannya di situ yang signifikan itu. Tapi kalau soal pembelajarannya sama semua juga gitu ya, tidak ada perbedaan ya satu dengan yang lain sama. Kebetulan kan ngajar di beberapa kampus juga gitu ya. Dulu saya sempat di Universitas Pertamina tahun lalu, 5 tahun lalu ya, tapi cuma 2 tahun saya ngajar di situ Jakarta. Kemudian di Telkom University juga saya ngajar juga di Telkom University semester lalu dan cuma 2 semester ke belakang gitu ya. Nah, jadi saya bisa bedakan yang swasta dengan negeri, perbedaannya di mana. Kalau dari segi pembelajaran sama, hanya sistem yang beda gitu ya. Kalau negeri itu rata-rata lebih susah dalam segi penilaian saya pikir. Kalau swasta enggak, swasta itu anak-anaknya lebih dimanja. Nah, ya kadang-kadang jadi nilainya itu dikasih mudah, lebih mudah. Itu kurangnya sih di situ aja di sistem. Ya, tapi mungkin ya ada beberapa hal. Karena kan kalau negeri ya itu tadi orang-orangnya terpilih, saingannya berat. Ya, ITB pun sama. Anda bisa bayangkan orang-orang ITB itu, saya berbagi cerita saja ya. Anak-anaknya itu banyak juga yang stres. Ya betul ya, dan ya banyak yang stres. Stresnya kenapa? Karena dulunya di SMA-nya mereka itu kan orang-orang berprestasi. Digabunglah dalam satu wadah ITB namanya. Gitu. Jadi ketika masuk dulunya dia sering dapat 10 nilainya misalnya tuh sempurna. Ketika masuk ITB ada lagi kawannya yang lebih jago dari dia gitu. Nah, itu kadang-kadang juga jadi masalah ya. Akhirnya stres karena IPK-nya nggak bisa nyampe tinggi gitu. Nah itu sering kejadian juga ya, itu kejadiannya sering muncul gitu. Selesai sesi Zoom, oke. Oh oke boleh, Orlan boleh. Nanti setelah Zoom, pokoknya saya akan tambahkan waktunya, saya edit sampai jam
jam 1 lah ya, saya edit jadi 2 jam untuk mengisi ini. Sebentar saya edit dulu untuk diskusinya. Ini kalau nggak salah bisa diedit deh, sebentar ya. Jamnya ini saya isinya jamnya jam berapa? Enggak. Oh enggak, kalau yang ini enggak, tapi nanti di presensi. Ini presensi ini yang saya edit nanti ya. Ini presensinya tadi itu coba ya saya lihat dulu. Ini presensinya detail. Nah, ini sistem pengabsenan itu kalau nggak diisi dia nggak akan muncul nih. Nah, ini nih ya. Tuh yang online belum tuh ya. Jadi saya akan tambahkan pokoknya kalau harus buka dan harus ngisi. Karena kalau enggak ini nggak absen. Saya juga nggak bisa ngabsen online ini tuh nggak bisa saya klik. Ini otomatis si Spada itu sistemnya seperti ini. Jadi kalau misalnya hadir dan tidak itu harus membuka materi. Nanti online buka materi ya. Oke, dibuka ya materinya. Ini saya tambahkan nih. Ini presence-nya saya tambahkan. Jangan sampai jam 12 lah, sampai sore pun nggak apa-apa lah ya. Sampai jam berapa ya? Sore jam 3 lah ya. Karena beda waktu kita itu. Mungkin beda waktu sampai jam 3 lah, nggak apa-apa lah. Akan ini waktu masih pertemuan awal, saya nggak akan terlalu strict gitu ya. Jam 3 aja nih ya, dan sampai jam 3 sore siapa tahu koneksinya kurang bagus. Jadi masih bisa dicoba untuk setidaknya di play online, setidaknya di play ya, si videonya di play, tapi playnya jangan via YouTube ya di situ. Jadi langsung di situ seperti makanya kita buka gambar yang tadi kan ada via YouTube gitu, jangan itu nggak absen nanti ya, jadi diklik kemudian diisi. Ini pun sama nih yang online yang nggak ada itu. Sebentar, siapa lagi yang belum masuk ini nih? Raja mah nggak ada ya, nggak masuk ya. Raja Pratama nggak ada ya. Raja Pratama dia mundur. Gimana Lydia? Raja Pratama meninggal ya Pak. Tanggal 5 kemarin. Meninggal? Iya. Oh ya, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dia diterima ya. Saya nggak tahu juga, ini nggak ada kabar ke sayanya. Kemudian yang El Shaddai sudah saya masukkan, tapi mungkin juga berhalangan hadir atau misalnya ini. Sudah ya, sudah diisi. Saya lihat lagi ke course-nya lagi. Kita balik lagi ke course. Saya juga bingung ini tuh ngisi absennya gimana ngisinya gitu ya. Isi on off itu apa harus langsung. Jadi dia hanya aktifkan ini. Kemudian ini sudah ya, kita coba lihat lagi komennya sudah masuk nggak? Sudah masuk. Nah, ada 11. Ada 11 yang Hilwa, yang Maria, kemudian siapa lagi? Ini yang Ulfa, Lydia, kemudian Adil, mana lagi? Cuman sedikit ya, 11 tuh tapi sedikit. Oh ini load more comment. Dan yang Adil udah, Diki udah, Anissa udah, Triwanda. Yang saya itu ada lagi load more comment. Ada lagi Firda. Ya. Ini ada load comment tuh tulisan itunya. Yang belum silakan diisi ya. Yang siapa yang belum masuk nih? Dia udah, Yuanda udah, Maria udah, Hilwa udah. Sisanya silakan ditambahkan lagi ya. Ini partisipannya tuh mana ini di sini? Nah, yang Dwi belum masuk ya. Yang Dwi yang Silvi udah, Yunita. Ya gitu ya. Nah sekarang kita cek lagi tadi yang siapa itu tuh Raftar, siapa saya namanya lupa. Itu lagi ngambil tabung oksigen katanya buat orang tua. Nah, nggak apa-apa lah di introduction di depan dah di sini ya yang Hilwa.
Introduction, ada komen memang di bawah ini ya. Oke, komennya komen yang di modul, jangan yang di sini. Ini juga sebetulnya bisa sih. Nih, ini juga ada. Oh iya, ini kok jadi di sini ya, muncul di sini. Apa dua-duanya jadi muncul di sini gitu? Gak apa-apa lah, yang penting terisi. Yang penting saya punya bukti bahwa Anda masuk, gitu aja. Nah, sekarang kita teruskan lagi, sedikit lagi. Ini ada satu lagi, satu video terakhir ya. Ini tentang lulusan ITB dan dua lagi ya, tentang lulusan ITB dan ITB dari masa ke masa. Ya, nanti setelah ini kita diskusi ya. Oke. Ini yang alma mater ITB nih. Sejak berdiri pada 3 Juli 1920, Civitas Akademika Ganesha 10 tak dipungkiri memberikan banyak torehan pada wajah Indonesia. The founding father negeri ini, Insinyur Soekarno, adalah lulusan Teknik Sipil ITB tahun 1926. Sediatmo adalah pencetus jembatan Suramadu, inisiator bendungan Jatiluhur, hingga penemu pondasi cakar ayam yang digunakan di banyak negara. B.J. Habibie, Bapak Dirgantara Indonesia, berkuliah di ITB pada 1954. Dalam bidang lain, ITB pun tak kalah bertaji. Pada 1967, Zakaria, insinyur fisika teknik ITB, menemukan jantung buatan yang lebih sederhana. Pada 1970-an, Profesor Sartono dari Geologi ITB dan timnya menemukan spesimen lain dari Pithecanthropus erectus. Dedikasi pada dunia arkeologi membuat Profesor Sartono mendapat tanda kehormatan Satya Lencana kelas 1 dari negara. ITB di sayap timur pun giat menelurkan seniman-seniman unggul. Terangginasnya Nyoman Nuarte sudah terlihat dari tahun 1979 saat masih berkuliah di tingkat 4. Kala itu, ia memenangkan sayembara patung proklamator. Pada 2001, sebanyak 68 penemuan ITB telah dipatenkan. Memasuki era revolusi industri 4.0, alumni-alumni milenial ITB pun di garda depan usaha rintisan untuk bakti bagi Ibu Pertiwi. Kini, di masa pandemi COVID-19, ITB tetap berkontribusi nyata. Kolaborasi apik lintas fakultas di ITB, yakni Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, serta Seni Rupa dan Desain, juga Unpad dan YPM Salman, menghasilkan Venti. Ya, ventilator buatan anak negeri ini membantu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Baju APD yang bisa dipakai berulang juga didesain alumni ITB dengan kolaborasi berbagai pihak. Tak terhitung banyaknya karya dan abdi warga ITB untuk Indonesia, berkolaborasi dan mencurahkan seluruh kemampuan di bidang yang dikuasainya. Semua demi Tuhan, bangsa, dan alma mater. Oke, yang ini sebetulnya hanya gambaran aja bahwa ITB itu berarti selain IR Soekarno, satu lagi tadi nggak kesebut Pak Habibie ya. Habibie juga masuk ke dalam daftar alumni ITB, almarhum Pak Habibie juga beliau pernah tidak pernah sih kalau jadi dosen, saya pikir ya belum ya, yang dosen jadi akademisi ini kayaknya enggak deh ya. Beliau memang kuliah juga di ITB ya, banyak sekali ya. Ini salah satunya misalnya tadi disebutkan yang paling baru itu ya kita membuat inventor buat alat COVID gitu ya, yang terbaru itu penemuan ITB. Kemudian banyak sebetulnya ya, karena penelitian itu selalu dilaksanakan tiap tahun gitu ya. Dan yang jadi menteri pun banyak dari ITB kebanyakannya. Kalau yang sekarang Menteri Kesehatan itu dari ITB,
dulunya dosen gitu, tapi saya juga nggak tahu kenapa ngambilnya dari ITB gitu ya. Jokowi ini beda dengan yang lain gitu ya. Bidangnya sebenarnya bukan kesehatan, Pak. Siapa itu yang Menteri Kesehatan itu dari ITB, dari kalau tidak salah fisika jurusannya gitu ya. Kemudian ada sebelumnya Menristek juga Pak Brojonegoro itu juga dari ITB. Kemudian ya banyaknya menteri-menteri yang diambil dari akademisi gitu ya. Pak Brojonegoro juga dosen dulunya gitu ya. Jadi banyak yang juga diambil. Mungkin di universitas lain juga sama ya, di misalnya di universitas karena di universitas Anda sekalian juga sama, mungkin ada juga yang ditarik. Biasanya kalau yang dia dosen senior dan dia bisa berkontribusi untuk negara, biasanya bisa dipakai untuk dirjen setidaknya ya, menjadi dirjen atau apa. Ini dari masa ke masa. Satunya lagi nih ya, sebelum kita diskusi sampai jam 11 kurang lah ya, nggak sampai jam 11 banget. Kita lihat satu lagi nih ya, ini transformasi ITB. Terus saya mau ngobrol juga untuk minggu depan, dan ada refleksi itu nanti saya harus ngatur jadwal juga. Anda juga, saya harus tahu jadwal Anda juga ya. Nanti ini satu lagi setelah ini. Mentari bernyala di sini. Mentari tak hanya lagu suka dan duka di ITB, tapi juga lagu penyemangat mahasiswa ITB yang sedang berjuang menyuarakan pilu rakyat di era Orde Baru. Kala itu ITB sedang berada dalam era pembangunan. Sama seperti Indonesia, ITB pun terbagi dalam beberapa era. 1920, ITB lahir saat pandemik flu Spanyol melanda, yakni era Technische Hogeschool atau THS. Era Bandung Kogyo Daigaku atau BKD yang terjadi pada masa pendudukan Jepang, era Sekolah Tinggi Teknik Republik Indonesia STTRI atau disebut juga era revolusi. Era ini diakhiri dengan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Berlanjut ke era KMB transisi dan era ITB atau era pembangunan. Di setiap era, ITB kian menyempurnakan institusinya. Jurusan pertama di ITB adalah jurusan Teknik Sipil yang berdiri sejak 1920. Di tahun 1947, giliran jurusan Seni Rupa resmi berdiri. Pada 1962, jurusan Teknik Perminyakan resmi menjadi bagian dari Ganesha 10. Pada 3 November 1965, ITB mencetak 4 sarjana planologi pertamanya. Kabar baik lainnya berhembus di tahun 1970. ITB bekerja sama dengan pemerintah Jerman mendirikan laboratorium elektro termodern di Asia Tenggara. Tak hanya di bidang teknik, terobosan bidang pangan berhasil dilakukan. Laboratorium Gwinset Kimia ITB berhasil membuat tempe dengan cita rasa nikmat. Prestasi yang terukir dari masa ke masa menjadi magnet bagi calon mahasiswa. Tak ayal, setiap tahunnya jumlah mahasiswa yang mendaftar selalu membludak. Mereka yang beruntung akan menerima surat panggilan via pos dan disebut namanya oleh Radio ITB 8EH. Bahkan ada yang rela membayar uang pangkal senilai Rp310.000, sebuah jumlah yang fantastis kala itu. Sebagai pembanding, biaya satu SKS saat itu adalah Rp100 saja. 100 tahun ITB menguatkan transformasi Indonesia. Oke, nah ini hanya gambaran saja. Nah, sekarang kita sedikit diskusi ya. Nah, menurut Anda setelah melihat tadi video-video ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya kalau kita bandingkan dengan ya mungkin dengan kondisi sekarang ya,
dan universitas yang juga yang Anda sekarang sedang jalani gitu ya. Kira-kira apa sih menurut Anda kesannya gitu ya? Saya pengen tahu juga. Boleh silakan. Siapa yang mau coba? Dari Yuanda dulu deh. Saya kepanggil satu-satu lah ya biar ada saya tangguh gambarannya. Kira-kira menurut Yuanda ya kesannya seperti apa sih gitu. Kemudian ada pesan mungkin harusnya seperti apa mungkin. Ya, silakan. Untuk kesannya sendiri yang saya dapatkan dari video yang sudah diperlihatkan tadi sangat mengesankan ya Pak, sangat kagum dengan berdirinya ITB sendiri juga merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi beberapa universitas seperti Universitas Indonesia dan Gajah Mada. Lalu untuk pendidikannya, saya berpikir bahwa orang zaman dahulu itu lebih giat daripada orang zaman sekarang, begitu Pak. Karena kita lihat saja betapa berjuangnya Ir Soekarno dan B.J. Habibie dengan prestasi-prestasi yang dihasilkan, itu juga merupakan suatu usaha mereka dalam menempuh pendidikannya. Ya, begitu Pak. Ya, betul. Terima kasih Yuanda. Oke, memang betul ya, orang zaman dahulu itu beda, cara ngajarnya beda. Kenapa? Karena tidak ada KPAI. Kalau jangan sekarang, saya juga tidak bisa marah pada Anda ya, tidak bisa mukul gitu ya, karena sedikit dipukul. Kalau dulu ya itu bentuk pembelajaran, tapi bukan artinya menghalalkan harus memukul, tidak ya. Cara model pengajarannya dulu itu benar-benar berbeda dan guru itu masih dihargainya, memang betul-betul dihargai begitu ya. Dan kalau sekarang saya lihat ya mungkin juga karena kondisinya gurunya juga beda, muridnya juga sudah beda gitu ya, beda zaman begitu ya. Jadi akhirnya cara skema pendidikan kita pun sudah banyak yang berubah. Nah, kalau dulu kan orang dimarahin guru, lapor ke orang tuanya, dimarahin sama orang tuanya 2 kali, jadi dimarahin jadi lebih baik diam gitu kalau dulu ya. Itu kerasa sama saya juga zaman masih SD itu seperti itu, dan tidak jarang orang tua yang galak ke anaknya itu memang seperti itu ya. Kalau sekarang kan digalakin ada kabur, kalau nggak kabur ngelapor ke ya itu tadi ke Komisi Perlindungan Anak misalnya gitu ya. Dan bisa dosen pun sama, kalau dia nggak ini bisa di PTUN kan, sekarang kan begitu ya. Jadi agak beda. Iya, kita bisa lihat dulu itu cara gini aja ya, kita bisa lihat dosen-dosen senior di kampus Anda masing-masing. Mereka itu kadang-kadang gelarnya tidak doktor, gelarnya hanya dokter Andes atau dokter Anda, tapi kemampuannya super, lebih dari dokter yang sebenarnya. Itu yang saya rasakan gitu ya. Saya dulu pernah punya dosen yang dia tidak S2, tidak S3, hanya dokter Andes atau dokter Anda, tapi cara ngajarnya wah benar-benar tiap murid pun dia periksa baik-baik. Ya, hasil nilainya juga ya kalau salah dibilang salah, betul dibilang betul. Jadi itu proses berikutnya menurut Diki gimana nih? Kalau tadi setelah melihat video tadi kesannya bagaimana? Diki, Pak. Ya. Baik, menurut saya sangat mengesankan dan membanggakan karena ITB ini merupakan perguruan tinggi pertama yang ada yang menghasilkan orang-orang hebat, yakni seperti Insinyur Soekarno dan B.J. Habibie. Mungkin begitu aja, Pak. Oke. Ya. Memang banyak orang pilihan ya, karena memang kampusnya mungkin ya itu tadi saya aja nggak masuk, gitu ya, karena susah memangnya, kan artinya ini tidak mudah. Begitu. Kemudian menurut siapa nih? Menurut Anissa Rohmatu Zahra. Anissa, menurut Anissa gimana setelah lihat video? Ya Bapak, setelah melihat video tadi saya merasa terkesan dengan sejarah panjang berdirinya ITB, di mana ITB merupakan perguruan tertinggi pertama di Indonesia sekaligus menjadi perguruan tinggi yang mempelopori berdirinya universitas-universitas lain juga. Dan kalau kita lihat bahwa pendidikan itu sejak zaman dahulu sangat pentingnya bagi masyarakat Indonesia, dan tidak banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan tersebut. Sedangkan kita sekarang yang lebih mudah
lebih banyak peluang untuk memperoleh pendidikan, tetapi mungkin terjadi suatu permasalahan di mana kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin, seefektif mungkin kesempatan tersebut. Iya, semoga kedepannya kita lebih bersemangat kembali dan dalam berupaya untuk menjadi orang-orang sukses seperti alumni-alumni ITB tadi. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan kan kedepannya seperti itu ya. Dan tugas juga kita modul Nusantara ini ya juga ke situ. Siapa tahu nanti mungkin Anda, saya sih kan ini angkatan pertama ya. Saya curiganya nanti Anda disuruh menjadi mentor kemungkinan. Saya pikir ya seperti Anda gitu. Ya nanti kan karena kan sudah tahu kondisi modul Nusantara ini seperti ini. Kalau terus berlanjut di tahun depan mungkin Anda yang disuruh gitu oleh kampus Anda mewakili kampusnya. Saya sih sepertinya ke arah sana juga ada gitu ya. Kemudian menurut siapa nih? Menurut Bobby menurut Bobby gimana? Kalau menurut saya Pak, saya terkesan dengan kita tadi kan sejarah panjang dari ITB kan juga. Terus ada satu hal yang buat saya paling terkesan itu adalah kampus ITB ini dari dulu sampai sekarang itu melahirkan tokoh-tokoh penting untuk bangsa Indonesia sendiri Pak. Ya, ya berikut juga bangunannya nggak berubah-berubah. Ya, sebenarnya itu juga ya mengesankan juga sebetulnya. Kalau Anda datang langsung ke ITB, ya bangunannya sama seperti itu gitu ya. Jadi bisa melihat juga yang tadi yang dipakai orang Belanda duduk itu pun masih sekarang masih ada gitu ya. Jadi berikut hantu-hantunya bukan pengennya kalau ada ini ya karena kan kampusnya kampus lama ya gitu ya. Apalagi sekarang pandemi gini kosong ya gitu ya, tapi bukan nakutin atau apa ya yang gitu mah biasa ya. Kita lihat siapa lagi menurut siapa nih, ini yang Aksio nih yang siapa Aksio Aksio punya siapa? Orlan kan, apa Orlan atau siapa ini? Oh bukan, Orlan ada di bawah. Ini Aksio punya siapa ya? Nggak ada nama. Maaf Pak, ini mukanya 2. Oh, bukannya 2 yang Soalnya punya Ulfa. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, makanya kata saya iya masuk, boleh masuk. Oke, nggak apa-apa. Yang punya. Ya Ulfa aja deh, gimana? Menurut Ulfa gimana setelah lihat videonya? Kalau menurut Ulfa sendiri, Masya Allah sekali melihat perkembangan perkembangan dari kampus ITB sendiri. Nah, merupakan sesuatu yang sangat membanggakan kalau kampus ITB itu bertahan sampai sekarang ini dengan track record yang dibilang sangat bagus. Kemudian melahirkan melahirkan banyak ini banyak mahasiswa ya. Yang apa kira-kira? Banyak ini tokoh-tokoh penting yang ini yang yang dari ITB itu. Kemudian ya gimana Pak? Enak ya? Kemudian dan juga ITB kan sekarang ini kan lagi mampu bersaing dengan kampus-kampus lainnya dengan menunjukkan yang eksistensi yang sangat signifikan sampai sekarang ini. Menurut saya bagus. Oke. Terima kasih Pak. Ya memang ya. Jadi sudah ini banyak faktor ya gitu yang membuat ITB menjadi terpilih sebetulnya gitu ya. Kemudian menurut siapa lagi nih, Dwi Ayu? Dari tayangan tadi Pak, tentunya bagi orang yang melihat tayangan tadi pastinya sangat mengesankan dan sangat kagum dari sejarah panjang berdirinya ITB tersebut. Pastinya ingin sekali berkunjung, bahkan ingin sekali menjadi mahasiswa di sana, begitu Pak. Sayangnya saya dari angkatan 2020 belum merasakan menjadi mahasiswa
offline begitu, Pak. Iya, betul. Betul, memang. Ya mungkin kita tunggu lah ya, kan kita ini sampai Desember, siapa tahu ya nanti Anda disuruh ini. Tapi saya agak pesimisnya tuh karena waktunya sangat singkat kan ya. Kalau sampai Desember kan sekarang aja udah Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Dalam 5 bulan ini perpindahan secara apa langsung itu bisa nggak? Tapi kita lihat lah, siapa tahu ya gitu. Karena kan biayanya sebetulnya kan sudah disediakan harusnya gitu ya. Anda bisa pergi harusnya kan gitu. Nah, kita tunggu lah ya, tunggu dari Dikti gimana. Kemudian menurut Tirda, kalau menurut saya Pak, sangat membanggakan pastinya bisa ya yang pertama bisa bergabung di pertukaran mahasiswa merdeka ini, walaupun yang tadinya pengen offline tapi akhirnya online juga. Semoga nanti ada kabar baik. Dan untuk ITB sendiri sangat luar biasa ya Pak. Track record dari sejarahnya, sejarah panjangnya, dan bisa bertahan sampai saat ini. Dengan pastinya ada tantangan-tantangan yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi tantangan internal, tapi bisa dilewati dan bertahan sampai sekarang. Membantu bangsa ini, menciptakan para mahasiswa yang sangat luar biasa, memberikan bantuan sosial, sangat membanggakan pokoknya Pak. kan jadi banyak juga ya memang mahasiswa-mahasiswa yang dipilih lagi gitu ya, karena punya mungkin ya dari kredibilitas juga ya kalau lihat. Tapi juga banyak kelemahannya. Kalau udah jadi mahasiswa pasti internalnya tahu gitu ya. Oh kurang ini, oh gini, bayarannya lah terlalu tinggi atau apa mungkin juga jadi ya gitu. Kemudian Firda Fitriani sudah belum barusan? Firda bisa kedengaran? Oh yang tadi yang suaranya itu ya. Tapi komen mah bisa ya kedengaran ya. Oke nggak apa-apa lah ya. Kemudian menurut bisa dibuka nggak? Itu nggak bisa ini nggak? Yang Firda itu tadi yang sinyal itu ya suaranya juga kurang. Nggak apa-apa. Kemudian yang Lydia, gimana menurut Lydia nih? Iya Pak, kalau menurut saya ya pastinya bangga karena bisa bergabung di ITB walaupun cuma 1 semester. Terus kayak di modul sekarang ini kita juga belajar kayak ITB itu kayak memberikan gambaran utuh tentang Indonesia juga. ITB karena juga banyak melahirkan banyak orang-orang hebat. Semoga kami juga salah satunya. Ya amin. Oke. Berikutnya menurut siapa nih? Ihsan, udah Ihsan? Belum? Ya Pak. Ya Ihsan, menurut Ihsan gimana nih? Belum ya? Pak, menurut saya ya dari sejarah awal berdirinya ITB sungguh luar biasa Pak. Dari berbagai era, dari yang pertama ada melihat video, katanya berdiri waktu pandemi virus Spanyol lah Pak. Betul. Nah, ya terus berganti era lagi di era Jepang, kemudian berdirinya ITB lagi Pak. Bangga sekali Pak bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa bergabung ke ITB walaupun 1 semester Pak. Ya. Ya itu kan apa namanya ya, ini kesempatan juga ya sebetulnya, pengalaman ya bagi Anda 1 semester bisa ikut kuliah juga di ITB gitu, meskipun harusnya datang langsung. Wah rame-ramenya saya sih kebayang bisa datang gitu ya. Kalau datang kemudian mahasiswanya juga ITB-nya jalan, ya Anda bisa kenalan langsung dengan orang ITB-nya, dengan mahasiswa gitu ya. Rame lah gitu, satu kelas itu bisa banyak banget gitu ya, apalagi kalau mata kuliah umum yang saya ajarkan banyak banget. Oke Firda, nggak apa-apa. Firda gimana, masih bisa unmute nggak, suaranya masih error? Udah bisa Pak. Nah udah, oke. Nah menurut Firda gimana nih, kesannya gimana? Sangat mengesankan ya Pak. Saya kagum, secara pribadi saya kagum dengan ITB Pak, dengan sejarahnya yang sangat panjang, dengan perjuangan Insinyur Soekarno juga untuk mendirikan dan meresmikan ITB secara resmi. Terus juga
mahasiswa-mahasiswa dan alumni. Sinyalnya kurang bagus ya. Enggak apa-apa, tidak. Oke, ya makasih. Suaranya terputus. Habibie. Ada ya. Oke. Dan juga saya merasa bangga karena bisa belajar di ITB walau hanya untuk 1 semester melewati program mahasiswa merdeka ini, Pak. Iya, oke. Oke, makasih Brenda. Oke, suaranya putus-putus ya, sinyalnya nggak apa-apa. Kurang biasa kalau online gitu ya. Kemudian menurut Feby gimana nih? Saya, Pak, Ya, menurut Feby gimana? kalau saya sendiri sebagai anak NTT, Pak, saya merasa sangat bangga karena bisa 1 semester belajar dengan suasana ITB, karena ITB sendiri merupakan kampus terbaik begitu, Pak, kalau menurut saya. Juga sebagai pencetus munculnya UI dan juga UGM, jadi sangat wah begitu, Pak, bisa belajar di ITB dengan suasana kampus yang tentu saja berbeda, dengan banyak teman, terus dari berbagai latar belakang, juga berbagai pulau di Indonesia begitu, Pak. Jadi saya sangat bangga dan juga puji Tuhan bisa lulus dari pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi intinya saya sangat bersyukur, Pak, begitu. Iya, karena banyak ya, saya cek itu 300.000 orang yang daftar itu, ya seluruhnya itu, dan mungkin hanya beberapa yang diambil gitu ya. Karena kita juga sebetulnya ya setiap kampus juga harus persiapannya ekstra gitu ya. Karena kan sebetulnya ya kalau soal pindahnya mudah, tapi sistemnya ngitung nilainya nanti gimana, nah itu yang orang setiap kampus yang ngikut pertukaran pelajar ini harus bersiap-siap. ITB pun sama gitu ya. Kemarin PIC-nya juga bilang gitu, aduh saya kerepotan juga ini di semua dari Indonesia. Kan itu kan tiap kampus juga di kita itu kan ya masih perlu surat menyurat ya, yang gitu-gitunya yang repot tuh administrasinya. Kalau mahasiswanya mah nggak ada masalah, cuman administrasinya yang repot. Kemudian menurut siapa lagi nih, Orlan, gimana Orlan? Menurut Orlan? Halo Pak, Ya, mohon halo. maaf sebelumnya video saya di on. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik, kalau dari saya secara personal saya merasa bangga karena saya bisa menjadi salah satu mahasiswa pertukaran yang diterima di ITB, karena ketika kita melihat dari sejarah ITB, di mana sejak awal berdirinya ITB sendiri, ITB sudah dilanda oleh Indonesia, sudah dilanda oleh pandemi virus itu, dan di era-era setelahnya itu ITB dapat melewatinya dengan baik, sehingga pada usia yang ke-100 ini tanpa kita pungkiri bahwa ITB telah melewati banyak batu sandungan untuk mencapai usia yang sekarang ini. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat kami mahasiswa PMM yang diterima di ITB, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima Terima kasih kasih. Orlan. Oke. Nanti Orlan buka itunya ya, materinya ya, supaya tercatat absennya ya. Oke. Takutnya nggak. Baik, Pak. Oke, pokoknya nyalakan si videonya gitu ya, kemudian baca-baca lah, pokoknya harus ada yang diklik kan di materi itu gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian yang Raifar baru kembali ya. Raifar bisa tadi ngecek videonya udah nggak kelewat ya? Iya, agak kelewat tadi, Pak. Oke. Tapi gimana kira-kira kesan Raifar nih keterima di pertukaran pelajar ini di ITB gimana nih kira-kira? Ya, kalau dari saya sendiri, Pak, saya juga sama kayak teman-teman yang lain gitu, yang pasti ada rasa bangga sendiri bisa menjadi mahasiswa ITB gitu. Yang mana kita tahu gitu bahwasanya ITB ini salah satu atau emang merupakan institut terbaik di Indonesia. Dan juga lulusan-lulusan ITB itu menurut saya emang keren-keren sih, Pak, seperti itu. Dan juga kita bisa merasakan suasana yang baru dalam belajar gitu, Pak. Seperti halnya kan sekarang menjadi mahasiswa PMM, mengikuti pembelajaran terkait mengenai mata kuliah yang ada di prodi kita yang sama-sama satu tujuan itu, Pak.
Terima kasih Pak. Iya. Ivan nanti buka materinya ya, di spadanya dibuka, kemudian harus nyalain videonya atau apalah, pokoknya materi itu harus dibaca gitu ya, supaya tercatat di absen. Absennya masih saya buka sampai jam 3 sore nanti. Ya, jadi masih ada waktu ya untuk buka-buka materi yang tadi kalau kelewat gitu ya, supaya absennya juga masuk. Kemudian yang satu lagi terakhir ini dari Silvi, gimana nih Silvi? Ya Pak, kalau dari saya pribadi, saya ya bangga banget Pak bisa menjadi dari bagian mahasiswa ITB walaupun hanya 1 semester karena program pertukaran mahasiswa ini. Dari sini juga saya termasuk termotivasi juga Pak, walaupun hanya 1 semester, tapi saya termotivasi dari tokoh-tokoh yang lulusan ITB. Mungkin di masa depan kita bisa mencontoh mereka, semangat belajar mereka. Itu sih Pak, intinya saya kagum banget sama mahasiswa-mahasiswa dari ITB dan tokoh-tokoh terkaitnya. Iya, oke. Ya siapa tahu nanti Anda setelah lulus yang S1 meneruskan S2-nya di ITB kan masih bisa, ya. Nah, S2 itu lebih terbuka kalau peluangnya daripada S1 karena S1 kan saingannya banyak banget. S2 ya seperti saya aja S2 di Unpad nggak begitu sulit dibanding dengan S1 karena kan jumlahnya sangat ya nggak terlalu banyak lah gitu ya, masih mungkin. Oke, nah ini waktunya sudah habis nih ya. Nah, tapi saya akan tanya dulu ya gini, rencananya itu kita itu akan setiap minggu seperti ini ya, jam 9 sampai jam 11 saja gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala untuk yang hari Minggu. Apakah ada kendala tidak kira-kira hari Minggu? Karena waktunya nggak ada lagi sebetulnya gitu ya. Atau jamnya kira-kira cukup nggak kalau jam segini 9 mulainya? Saya pikir tidak terlalu siang, tidak terlalu pagi begitu, ya. Boleh, Pak. Ya, boleh. Gimana, Pelan? Ada masukan? Boleh, Nggak ada? Pak. Waktunya seperti sekarang saja, Pak. Nggak apa-apa ya? Oke. Tidak ada kendala sih. Ya, takutnya ada yang mau ke gereja atau apa gitu, ya. Nah, di sini yang non-Muslim, siapa saja yang non-Muslim? Baby? Sama, Saya, Pak. sama Orlan ya, berdua ya. Kalau hari Sabtu misalnya nggak ada masalah juga. Sabtu nggak ada masalah nggak? Takutnya ada yang advent, ada advent, bukan advent? Saya Katolik, Pak. Oh, oke, Katolik. Oke. Ya, siapa tahu kan kalau nanti itu gini. 2 minggu setiap 2 minggu itu pokoknya akan ada juga refleksi. Nah, refleksi ini direncanakannya di hari kuliah. Nah, tapi saya harus tahu juga kalau misalnya hari Rabu jam 9 sampai 11 juga, kira-kira ada yang bentrok nggak? Saya Pak. Kuliah, Pak. Saya ada kuliah, Pak. Oke. Berarti juga, Pak. amannya berarti kalau tidak ini udah aja Sabtu atau Minggu ya kita mah ya, gitu ya. Nanti kan cuma nerusin aja refleksi itu hanya kami akan rencananya ngundang narasumber dan nanti untuk minggu pertama ini ada narasumber dosen senior dari ITB yang akan bercerita gitu tentang ITB itu gimana dulunya gitu ya, karena beliau ini sudah 30 tahun menjadi dosen gitu ya. Nanti kita dengarkan itu hanya setengah jam gitu ya. Nah, kan refleksi kan hanya durasinya 1 sampai 2 jam juga ya, paling yang 9-10. Nanti kalaupun 2 minggu sekali ada yang berarti sampai jam 1-an kurang lah ya, jam 1 kurang gitu selesainya. Itu tiap 2 minggu sekali tapi ya. Dan nanti ada juga inspirasi itu mengundang tokoh itu 1 bulan sekali ya, itu kayak studium generale ya, itu hari Sabtu juga direncanakannya 9-10. Jadi kita hanya 2 ini aja ya, modul kegiatan Nusantara ini Minggu dan Sabtu gitu aja ya. Apa maunya Minggu yang sampai jam 1 atau mending Sabtu sampai jam 1 kira-kira? Saya tawarkan pada Anda juga. Jadi kan cuma sekali itu refleksi di setiap ujung minggu sekali ya. Nah, itu refleksinya apakah mau di hari Minggu atau mau di hari Sabtu? Sabtu aja, Pak. Sabtu aja. Pak. Oke. Kalau gitu saya catat dulu. Pokoknya Sabtu setelah ini ya, setelah jam 11 saya undang tokoh itu gitu ya. 11 sampai jam
kurang lebih jam 1 lah gitu ya, karena kan kalau di itu di jadwal cuma 1 jam, tapi nanti takutnya ada apa-apa saya lebihkan ya gitu, saya lebihkan 1,5 jam paling lama juga ya, 1 atau setengah 1 juga udah selesai gitu. Kemudian yang ini oke, pokoknya yang tiap Sabtu, yang minggu ini pokoknya tetap ya 9 sampai 10. Oke, itu saja saya pikir, mudah-mudahan tidak ada yang bentrok. Ya, jam 9 dari ini 9 sampai 11 sampai 13. Berarti yang hari Selasanya nggak jadi ya, Pak? Nggak jadi ya. Baik, Pak. Kita geser ke Sabtu. Saya kan sesuai kesepakatan aja. Kalau di proposal saya sih tadinya di hari jam kerja, tapi saya juga sebetulnya ngajar kan gitu ya. Dan saya juga tahu kemarin tuh baru tahu ternyata kan yang modul Nusantara ini juga ngambil kuliah kan gitu. Nah, makanya saya tanya dulu kalau hari di jam kerja itu bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti ya sudah. Berarti setiap hari Sabtu di minggu kedua itu nanti ada refleksi. Ya, nah minggu depan kita akan belajar satu lagi. Jadi 2 minggu sekali topiknya akan berbeda. Baru berubah 2 minggu sekali. Ya, setelah 2 minggu minggu depan kita akan belajar tentang sejarah Kota Bandung. Ya, nah sejarah Kota Bandung, refleksinya nanti dosen itu, kemudian minggu depannya lagi itu nanti saya share ininya lah ya, saya share silabusnya. Sebentar saya tunjukkan lah ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, saya nggak bisa ininya. Recordnya udah saya matiin aja dulu.